Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dalam menuntut ilmu dan persiapkan diri dengan baik dari niatnya yang ikhlas lillahi ta'ala maupun fisiknya yang sehat. Anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita sudah sampai di pertemuan keempat dan kita masih ada di bab tentang pola bilangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian dan macam-macam pola bilangan, serta kita juga sudah mengetahui tentang segitiga Pascal dan juga manfaatnya, serta kita juga belajar menemukan pola dari perhitungan bilangan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret bilangan. Barisan dan deret bilangan ini sendiri merupakan materi pembuka sebelum nantinya kita akan belajar tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Kita langsung masuk saja materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan tentang apa itu barisan bilangan, dan yang kedua menjelaskan tentang deret bilangan. Nah, barisan bilangan sendiri adalah bilangan-bilangan yang diurutkan dengan pola tertentu yang membentuk suatu barisan bilangan. Misalnya, barisan bilangan itu adalah 40, 44, 48, 52, 56. Ini adalah barisan bilangan membuat pola tertentu di mana di antara polanya ini dia dari suku pertama sampai suku kedua dan seterusnya memiliki selisih atau kita sebut sebagai beda bernilai 4. Di mana kita bisa cari bedanya adalah dari suku pertama dikurangi suku kedua, suku ketiga dikurang suku kedua, suku keempat dikurang suku ketiga, itu semuanya hasilnya sama, bedanya adalah 4 semua. Begitu juga dengan yang B. Di sini ada 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, di mana selisih antara sukunya adalah 2. Kemudian juga ada 2, 4, 6, 8, 10 sama dengan yang di atas, selisihnya 2. Hanya perbedaannya pada contoh yang B ini adalah barisan bilangan ganjil, sedangkan yang C adalah barisan bilangan genap. Jadi semua ini memiliki pola-pola tertentu di mana memiliki selisih yang tetap. Nah, suatu barisan bilangan juga dapat pula dibentuk dari bilangan-bilangan yang tidak mempunyai pola atau aturan tertentu. Misalnya barisan bilangan 1, 2, 5, 7, 3, 4, di mana di sini perbedaan antar suku itu tidak jelas atau tidak bersifat tetap. Ya, maka barisan bilangan seperti ini disebut sebagai barisan sembarangan. Ya, barisan bilang sembarang. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu barisan bilangan disebut suku barisan. Jadi bilangan-bilangan ini kita sebut sebagai suku barisannya 1, 2, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Itu untuk suku ke-1 adalah barisan 1 adalah 1, suku keduanya adalah 3, suku ketiganya 5 dan seterusnya. Maka kita bisa menentukan suku ke-1, 2 dan 5 dari barisan ini? Tentu bisa. Ya, suku ke-1-nya berarti adalah 1, suku keduanya adalah 2, suku ke-5-nya adalah 3. Tapi ini adalah barisan bilangan yang sembarang ya. Jika suatu barisan bilangan dapat dikatakan sebagai suatu barisan yang dibentuk oleh suku-suku bilangan. Nah, kita lihat lagi di sini ada barisan bilangan 40, 44, 48, 52, 56, kemudian 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kita lihat berdasarkan pola ketiga barisan itu kita bisa peroleh penjumlahan berikut. Nah, jika kita jumlahkan masing-masing pada contoh A, contoh B, dan contoh C, maka ini akan membentuk yang disebut sebagai deret atau penjumlahan suku-suku dari barisan-barisan tersebut. Jadi deret bilangan itu adalah penjumlahan dari barisan bilangan.
dan suku 1, suku 2, suku 3 sampai N itu disebut sebagai barisan bilangan. Maka kalau penjumlahannya U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai UN atau suku ke N dinamakan sebagai deret bilangan. Bagaimana anak-anak sekalian bisa membedakan apa itu barisan bilangan dan deret bilangan? Ya, kita rangkum kembali. Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang mempunyai pola tertentu, di mana setiap bilangan itu merupakan bisa kita sebut sebagai suku bilangan. Ya. Dan juga penjumlahan dari barisan-barisan bilangan itu kita sebut sebagai deret bilangan. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahami materi kita pada hari ini. Ya, persiapkan diri kalian untuk materi selanjutnya tentang barisan aritmatika. Ya, demikian materi kita. Mudah-mudahan anak-anak semuanya memahami materi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jazakallah khair. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.